Sahabat, Tuhan peduli orang malang. Itulah topik yang akan kita renungkan hari ini. Sahabatku, ada pepatah yang sudah sangat terkenal yang mengatakan, malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Pepatah ini mengatakan bahwa selama hidup di dunia ini, kemalangan tidak mungkin bisa kita hindari. Dan keuntungan kadang juga tidak bisa kita dapatkan. Oleh sebab itu, tidak ada orang yang tidak pernah ditimpa kemalangan. Hampir setiap orang pernah merasakan kemalangan itu. Kemalangan bisa terjadi akibat ulah kita sendiri, atau akibat perbuatan orang lain, atau akibat situasi dan kondisi lingkungan kita. Kadang-kadang kita merasa terabaikan, ditelantarkan, dihina, dipojokkan, dan lain sebagainya. Kadang secara tiba-tiba kita kehilangan harta benda kita karena bencana alam atau karena sebab-sebab lain. Bila kita mengalami hal-hal seperti itu, maka kita merasa hidup kita ini sangat malang atau sangat sial. Dan ketika kita ditimpa kemalangan, kita cenderung merasa sendiri. Tiada saudara, tiada teman atau sahabat yang peduli terhadap kita. Bahkan, kita juga seakan-akan merasa Tuhan sendiri yang kita percayai meninggalkan kita pula. Sahabat, saya akan menceritakan seorang laki-laki yang bernama Ayub, yang mengalami kemalangan yang luar biasa. Padahal Ayub seorang kaya yang sebenarnya dapat berbuat apa saja dengan segala kekayaannya. Kemalangan pertama terjadi ketika orang merampas sapi-sapi dan keledai-keledai betina milik Ayub. Kemudian datanglah api dari langit dan menyambar serta membakar habis kambing dan domba sekaligus penjaga-penjaganya. Setelah kambingnya habis terbakar, ada lagi orang yang menyerbu dan merampas unta-untanya. Kemudian kemalangan yang paling dahsyat yang ia terima adalah semua anak-anaknya mati pada saat mereka sedang berpesta. Angin ribut telah merobohkan rumah di mana anak-anak Ayub mengadakan pesta. Kemalangan demi kemalangan datang dalam kehidupan Ayub, dan itu terjadi secara berturut-turut. Dan akhirnya Ayub sendiri menderita satu penyakit di seluruh tubuhnya. Sehingga istrinya tidak tahan lagi, lalu meminta Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Rasanya itu jalan keluar satu-satunya untuk menghindari kemalangan hidup semacam itu. Padahal Ayub dikenal sebagai orang yang saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Sahabatku, bisa dibayangkan betapa paniknya dan betapa sedih serta hancur hati Ayub ketika ia harus menerima kemalangan yang luar biasa itu. Seandainya kita mengalami kemalangan seperti Ayub ini, kira-kira bagaimana perasaan kita? Dan apa yang akan kita lakukan? Sudah pasti kita amat sangat sedih. Kita bisa juga marah kepada orang-orang atau keadaan yang menyebabkan kita ditimpa kemalangan semacam itu. Kita juga bisa sangat kecewa dan menyalahkan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Dan bahkan kita juga bisa kecewa dan marah kepada Tuhan. Banyak orang marah dan kecewa kepada Tuhan ketika mengalami kemalangan. Banyak orang merasa ditinggalkan oleh Tuhan ketika ia mengalami kemalangan. Tetapi apa sebenarnya yang terjadi pada Ayub? Apakah Tuhan meninggalkan dia? Apakah Tuhan tidak peduli kepada nasibnya? Sahabatku, dari cerita Ayub, kita tahu bahwa Ayub tetap setia mempercayai Tuhan. Dan Tuhan akhirnya memulihkan kembali keadaan Ayub, hambanya yang sangat dikasihinya itu. Pada akhir kisah, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub sepenuhnya.
Tuhan menganugerahkan kembali 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan juga memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya. Ayub mendapat kembali 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, serta 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayub juga mendapat pengganti 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Tuhan benar-benar memulihkan Ayub. Karena apa? Karena Ayub datang kepada Tuhan berbicara dengan rendah hati. Ayub mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Itulah rahasia Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah mengalami kemalangan yang luar biasa. Sahabatku, saya jadi teringat pula ada seorang raja yang bernama Daud yang juga mengalami kemalangan. Raja Daud dikejar-kejar untuk dibunuh, dan ia bersembunyi di dalam gua. Tetapi ia berdoa kepada Tuhan begini, "Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku di hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakanku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku." Daud mengucapkan doa itu ketika ia di dalam gua untuk menyelamatkan diri dari orang yang akan membunuhnya. Daud mengucapkan doa ini karena ia tahu bahwa Tuhan akan menolongnya, dan Daud yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia sendirian menghadapi masalahnya. Dan Daud sungguh telah membuktikan bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkannya. Tuhan menolong Daud. Ia selamat dari semua rencana pembunuhan atas dirinya. Rahasianya ialah ia datang dan berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan semua kegundahan hatinya, sekaligus benar-benar yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Kemalangan memang tidak bisa kita hindari, di mana saja kita bisa mendapatkan berbagai macam kemalangan. Dan dalam hidup ini, kita tidak bisa selalu mengharapkan orang-orang di sekeliling kita. Memang kita bersyukur bila masih ada orang yang peduli kepada kita. Namun tidak akan selamanya orang lain akan peduli akan keadaan kita. Oleh sebab itu, hal yang paling tepat kita lakukan ialah berdoa kepada Tuhan, mencurahkan sehabis-habisnya semua isi hati kita, dan percaya bahwa Tuhan peduli dan mendengar doa-doa kita. Jangan pernah meragukan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan tidak akan pernah menelantarkan kita. Tuhan ingin kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati kita. Kemalangan yang menimpa kita juga seringkali menjadi jalan menuju kepasrahan hidup kita kepada Tuhan. Jika kita yakin Tuhan menyertai kita, kita akan selalu bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap penderitaan dan kemalangan yang kita alami. Firman Tuhan mengatakan, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya,
aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Teruslah mempercayai dan meyakini Tuhan, dan itu akan membuat kita bisa melewati kemalangan demi kemalangan dalam hidup ini. Dan bila kita sudah membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita akan terus berharap dan mendekat kepada Tuhan. Menyalahkan Tuhan bukanlah sikap yang benar dan bijaksana. Dan memang sikap semacam itu tidak berguna, bahkan salah sama sekali. Menyalahkan Tuhan hanya akan membawa kita jauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan akan membuat hidup kita merasa sendiri, merasa terabaikan, dan merasa ditinggalkan. Sahabatku, apakah saat ini kita sedang ditimpa kemalangan dan kita merasa Tuhan menjauhi kita? Tidak demikian. Sebaliknya, Tuhan sedang menunggu kita untuk mendekat dan berbicara dengan terbuka kepadanya. Tuhan ingin mendengar keluh kesah kita, dan Tuhan akan segera menolong kita. Karena Tuhan sangat peduli dengan orang-orang yang ditimpa kemalangan, dan selalu rindu menolongnya serta memulihkannya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.